Nggih, Pan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatidz, para murabbi di Bait Al-Qur'an dan juga para santri Bait Al-Qur'an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan anugerah berupa kesehatan dan kekuatan bagi kita untuk selalu kita dapat berjuang di jalan yang diridhoi oleh Allah melalui kalamullah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz, para santri Bait Al-Qur'an rahimakumullah. Sore hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, tapi sebelum itu mari kita membacakan suratul Fatihah. Yang pertama kita tujukan kepada putrinya Ustadz Mukhlisin yang hari ini sedang opnam di rumah sakit rawat inap. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan diberi kesembuhan seperti sedia kala. Ala hadhihi niyyah as-salihah wa ala ma nawaina wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nakhusu khususan ila hajatina bi syifaa'i putri Ustadz Mukhlisin. Allahumma shfiha shifaan ajilan la yughadiru saqaman wa la alama ya Allah. Bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita juga berdoa. Tanpa terasa ini sudah 1 tahun guru kita Ustadz Ibnu Arabi meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan seluruh dharma bakti beliau, perjuangan beliau untuk membumikan kalamullah, berjuang di jalan Allah, mengajarkan kalamnya, ini semua ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau digolongkan, mudah-mudahan betul-betul digolongkan oleh Allah sebagaimana janji Allah melalui lisan Rasulullah, yaitu dalam hadis Rasulullah, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Atau dalam hadis yang lain, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Mudah-mudahan Ustadz Ibnu Arabi termasuk orang-orang yang digolongkan menjadi ashabul Quran. Dan kita juga demikian, yang masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, kita senantiasa menambah amal-amal kita, meneladani apa yang baik yang sudah dicontohkan oleh beliau. Dan tentunya sebagai manusia biasa, mudah-mudahan jika ada sekecil apapun kekhilafan Ustadz Ibnu Arabi, Allah ampuni, Allah limpahkan maghfirah dan rahmah kepada beliau. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي باق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين ونخص خصوصا إلى المرحوم أستاذ ابن عربي يا الله اللهم يا الله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة Oke, alhamdulillah tadi kita kirim doa untuk guru kita Ustadz Ibnu Arabi yang dulu sebagai mudir atau direktur atau koordinator di Bait Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini terkirim untuk beliau, barokahnya, pahalanya dan lain sebagainya. Para hadirin dan hadirat, para mustami'in, mustami'at, santri Bait Al-Quran dan para asatid, alhamdulillah sore hari ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun secara virtual untuk melanjutkan aktivitas kita, rutinitas kita setelah kemarin ada libur karena ujian dan memang kalender akademiknya baik. Dan alhamdulillah kita hari ini bertemu di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah dan menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah as-salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal qurra wal mufassirin wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Waladdallin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kita patut bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, dan kita juga mau mengakses ini, kajian tafsir ini, karena kajian ilmu atau menyibukkan diri dengan ilmu ini termasuk faktor-faktor atau salah satu kesunahan dan adab-adab di bulan Ramadan, khususnya ketika menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, termasuk diantaranya Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab fikih beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, itu di poin nomor 10 ketika beliau menjelaskan tentang kesunahan puasa, yaitu poin 10 itu adalah al-ishtighalu bil ilmi, yaitu menyibukkan diri dengan ilmu. Jadi duduk di majelis ilmu itu walaupun 5 menit itu insya Allah ada manfaatnya luar biasa, dan itu memang dianjurkan, dimotivasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan ilmu itulah yang menjadi landasan untuk kita beramal, landasan untuk kita melakukan aktivitas kita, sehingga aktivitas kita ini kalau dilandasi dengan ilmu, niatnya juga tepat, maka semua hal-hal yang kita lakukan yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka bernilai ibadah di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para santri bait rahimakumullah dan juga para asatid, kita masih melanjutkan kajian kita di surah Al-Insyiqaq. Insyaallah hari ini masuk ke ayat yang ke-10. Jadi kemarin di episode yang lalu kita sampai pada ayat 9, yang ternyata setelah kita kupas 9 ayat itu 1 jam lebih, sehingga harus dibagi sesi yang berikutnya untuk melanjutkan kajian ini untuk menyelesaikan surah Al-Insyiqaq. Sekilas kita review sedikit apa yang sudah kita bahas kemarin. Jadi surah Al-Insyiqaq ini temanya adalah tema tentang hari kiamat, karena ini surat Makkiyah. Lalu nanti itu di akhirat itu, para mustami'in mustami'at rahimakumullah, hanya ada 2 tempat, hanya ada 2 pilihan yang kita ketika di sana sudah tidak bisa lagi memilih. Pilihan itu adalah memilihnya ketika kita masih berada di dunia. Dengan cara apa? Kalau kita memilih surga, kita berharap rahmat Allah yang dilimpahkan kepada kita nanti di akhirat, maka tidak ada cara lain kecuali kita selalu menambah amal-amal baik kita selama di dunia ini. Oke. Nah, nanti di akhirat itu ada 2 kelompok, yaitu penduduk surga dan penduduk neraka. Mereka yang menjadi penduduk surga ini perlakuannya sejak proses kedatangan mereka, mulai dari hari dibangkitkan yang disebut dengan yaumul ba'ts, okay? Setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, maka perlakuan pada masing-masing calon penduduk surga dan neraka itu berbeda. Di antaranya yang dijelaskan di surat ini adalah cara menerima catatan amal yang dilakukan selama di dunia. Kalau orang-orang yang akan menjadi penduduk surga itu memberikan catatannya itu diterimakan dengan baik, bahkan diterima dengan tangan kanan. Kalau sudah diterima dengan kanan, maka dia akan mendapatkan hisab yang cepat, hisab yang mudah, dan akan berkumpul dengan keluarganya yang sama-sama beriman, yang sama-sama beramal soleh. Itu nanti akan mendapatkan kebahagiaan yang digambarkan dalam ayat wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah, sekarang yang kita lanjutkan di ayat ke-10 yang akan kita bahas adalah bagaimana pihak yang lain yang tidak mendapatkan kitab catatan amalnya dengan tangan kanan. Nah, ini dijelaskan di ayat wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Sebelum saya masuk ke ayat ini,
Kalau kita amati di dalam surah Az-Zumar itu, Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Lalu setelah ada ayat berikutnya yang menjelaskan tentang kondisi penduduk neraka, lalu di ayat berikutnya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Pertama yang harus kita lihat di ayat ini, ternyata orang masuk surga dan masuk neraka itu secara rombongan. Jadi dikelompokkan berdasarkan kelompok masing-masing. Yang kelompok penduduk surga dikelompokkan. Nanti tinggal amal andalannya apa, kelas surganya kelas apa. Ini ada kelompoknya masing-masing. Yang penduduk neraka juga begitu. Yang menarik di dalam ayat di surah Az-Zumar itu, ketika Allah menegaskan ketika penduduk neraka dimasukkan ke neraka, maka lafadznya itu langsung futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum, dan seterusnya. Sementara ketika menjelaskan penduduk surga yang dimasukkan ke dalam surga, itu ketika dibuka pintu surga, ayatnya itu ada wawunya, wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Di sini yang menarik, kenapa kok dibedakan? Satunya futihat, satunya wa futihat untuk penduduk surga. Mufassirin mendapatkan kesan dari ayat ini, kalau ada wawu berarti ada tambahan, berarti ada pra. Tidak ujuk-ujuk dibuka pintu neraka, dibuka pintu surga lalu dimasukkan, enggak, tapi ada wawunya ini berarti ada sambutan. Jadi kalau tamunya spesial, itu mesti sebelum masuk ke dalam, kalau kita umpama ada tamu spesial di rumah kita, itu sebelum masuk ke tempat acara inti, itu sambutannya spesial. Begitulah penduduk surga. Beda dengan penduduk neraka yang melakukan kedurhakaan. Ketika masuk, tidak ada sambutan yang spesial di sebelumnya, yang langsung dijebloskan gitu aja. Atau kalau kita ambil contoh di dunia ini, orang-orang yang berbuat kriminal, ya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam penjara, maka di penjara itu tidak ada depannya umbul-umbul selamat datang narapidana, tidak ada. Langsung tangannya diborgol, taruh belakang, nggak ada, itu aja sipirnya yang jaga tidak usah senyum, langsung dibawa, digiring ke pintu penjara, langsung dijebloskan. Maka bahasanya dijebloskan, karena tidak ada penyambutan khusus. Begitulah gambaran penduduk surga dengan penduduk neraka. Itu hanya isyarat dari futihat yang tanpa wawu untuk penduduk neraka, dan wa futihat yang ada wawunya untuk penduduk surga. Sehingga wawu itu mengisyaratkan ada sambutan yang luar biasa bagi penduduk surga. Lah kita berharap yang ini, mudah-mudahan, amin. Nah sekarang kita membahas tentang wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, yaitu ayat yang ke-10. Adapun orang yang catatannya diberikan dari arah belakang, dari arah punggung, wara'a dhahri, ini berarti sudah indikator bahwa itu catatannya buruk isinya. Ya buruk catatannya. Jadi ini pertama, indikator wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, ini adalah indikator yang menunjukkan pemberian dalam kondisi buruk. Bagaimana untuk mengkompromikan? Di ayat yang lain itu ada disebut dengan ashabus shimal, yaitu orang yang menerima catatannya dengan tangan kiri. Sementara di ayat ini adalah dengan punggungnya atau arah belakang. Ada sebagian mufassirin, diantaranya adalah Wahbah Az-Zuhaili, itu yang menjelaskan ini sebenarnya tidak bertentangan. Ada orang-orang yang memang menerima dengan tangan kiri, itu juga indikator yang tidak baik. Tapi ada yang saking parahnya kedurhakaannya ketika di dunia, maka nerimanya itu, tangan itu dalam kondisi terbelenggu di belakang, tangan kiri. Orang itu kalau sama kayak ini ya, tadi itu saya lanjutkan contohnya. Orang yang berbuat kriminal, biasanya ketika diborgol, maka pemborgolan itu tangannya dibawa ke arah belakang, agar dia tidak bisa berbuat apapun, lalu diborgol. Nah ini dalam kondisi tangan di belakang, maka kitab catatan amalnya itu diberikan dari arah belakang sekaligus diterima dengan tangan kiri yang dalam kondisi terborgol itu.
Jadi ini, karena tangan kirinya memang diringkus di bagian punggung. Ya. Atau bisa jadi ada yang menafsirkan begini, diberikannya dari arah belakang tapi nampani dengan tangan kiri. Ya itu sama-sama buruknya. Siapa mereka itu? Ya mereka tuh orang-orang yang kufur. Orang yang kufur tuh bisa memang yang kafir, yang memang tidak ada keimanan. Atau boleh jadi orang yang sudah ada keimanan, dia banyak fasiknya, dia disebut orang mukmin yang durhaka, yang berbuat fasik. Bisa jadi. Ya, ini levelnya bertingkat-tingkat. Termasuk nanti cara menerimanya itu berbeda satu sama lain. Makanya kafir itu kan dulu pernah kita bahas, ada kafir secara i'tiqadi, kufur i'tiqadi, ada kufur yang kufur nikmat. Ya, kufur nikmat itu bisa jadi orangnya mukmin, orangnya beriman, tapi dia selalu mengkufuri nikmat Allah. Dia menggunakan potensi anugerah yang diberikan oleh Allah itu bukan sesuai dengan tujuan penganugerahannya, justru malah berbuat durhaka. Itu masuk kategori kufur nikmat. Nah ini maka kita harus selalu berusaha untuk bagaimana kita ini mensyukuri nikmat Allah dengan cara menggunakan potensi penganugerahannya itu sesuai dengan tujuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan yang digariskan oleh Allah. Jadi itu makna dari wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Kalau sudah itu yang terjadi, apa yang kemudian mereka lakukan? Fasaufa yad'u thubura. Ya, maka mereka akan berteriak thubura. Jadi mereka akan yad'u, berteriak, ya, thubura. Apa itu thubura? Thubura itu adalah mereka menyatakan celaka saya. Jadi thubura itu kecelakaan yang menimpa mereka, yang kemudian mereka ungkapkan karena mereka ada penyesalan yang luar biasa. Tapi penyesalan itu sudah tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Makanya kita lihat di dalam surah Al-Furqan contohnya. Ini bisa menambah penjelasan kita terhadap ayat ini. Di surat Al-Furqan ayat 27 itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ini penyesalan yang luar biasa ini. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit jarinya karena menyesali perbuatannya. Getun itu apa? Ya menyesal. Ya. Seraya mereka berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Artinya apa? Mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian ajaran Rasulullah itu dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh tabi'in, dilanjutkan sampai pada para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para da'i yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Seandainya saya dulu mengikuti kata kiai ini, yang itu mengajak saya pada kebenaran, itu hanya penyesalan, tapi di sana nanti hanya gigit jari. Karena zalim itu, zalim yang paling tinggi tingkatannya, inna syirka la zulmun azim, yaitu menyekutukan Allah. Syirik, orang-orang musyrik itu sesungguhnya melakukan kezaliman yang sangat tinggi. Ya, zalim yang paling tinggi. Ya. Lalu di ayat 28, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Penyesalan yang kedua itu dia merasa celaka. Kenapa? Seandainya dulu saya tidak menjadikan si fulan, si A itu menjadi teman akrabku. Kenapa? Karena boleh jadi si fulan ini yang menjerumuskan, yang mengajak aku untuk melakukan kemaksiatan atau kedurhakaan. Ya. Tapi lalu kemudian dilanjutkan laqad adallani anidzikri ba'da irja'ani. Sebenarnya sudah jelas datang kepadaku peringatan, tapi karena saya dipengaruhi oleh dia ini, maka dia ini mengajakku untuk sesat dari mengingat Allah, kan begitu. Ya, ini penyesalan yang sudah tidak ada artinya. Maka mereka berteriak fasaufa yad'u thubura, kan begitu. Jadi ini mengajarkan mumpung kita ini masih hidup, masih ada kesempatan untuk melakukan aneka macam kebajikan, maka mari kita senantiasa menambah-nambah amal-amal kita. Karena nanti itu tidak ada artinya, semuanya yang kita miliki itu tidak ada artinya. Ini senada juga dalam surah Al-Haqqah. Kalau kita baca di surat Al-Haqqah itu, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Kalau tadi kan wara'a dhahri, ini bishimalihi, sama, oknumnya sama. Tadi penafsirannya tadi itu ya. Boleh jadi tangannya diringkus di bagian punggung, boleh jadi diberikan melalui arah belakang, tapi kemudian diterima dengan tangan kirinya. Maka di ayat ini, di Al-Haqqah itu,
Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, apa yang mereka lakukan? Fayaqulu ya laitani. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Itu di ayat 25 surat Al-Haqqah. Ya laitani. Ya. Jadi dia tuh menyesal sampai-sampai mengatakan, duh getun aku, celaka aku ini. Lebih baik kalau tahu begini, lebih baik kitab catatan amalku tidak usah diberikan. Sama kayak umpama contoh kecil. Ini contoh di dunia tidak bisa disamakan dengan di akhirat. Kalau di akhirat lebih dahsyat. Ada mahasiswa yang tidak serius kuliahnya. Tiba-tiba ketika lulus menerima transkrip nilai, itu hanya nilai IP-nya, hanya IPK-nya itu 2, sekian. Itu dia akan menyesal begini. Ngerti orang ini gaya opo IPK ini, nggak usah. Karena timbang isin-isini, umawa begitu. Nah kalau di akhirat jauh lebih parah penyesalannya, dan penyesalan itu tidak pernah bisa kembali lagi. Nah lanjutannya apa setelah dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah? Dia merasa bahwa lebih baik aku tidak tahu catatan amalku, hitungannya, mending gak rubisan. Karena ini sudah menyesal tingkat tinggi. Ya laitaha kanatil qadiyah. Lalu dia juga menyesal. Apa yang dia katakan? Ini kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Tapi karena sudah mati, dia tidak bisa hidup lagi. Dan tidak bisa melakukan amal-amal yang lain. Tidak bisa. Lalu lanjutannya apa? Ma'aghna anni mahliyah halaka anni sultaniyah. Ternyata hartaku ini sama sekali tidak berguna bagiku. Ternyata kekuasaanku yang aku miliki selama aku di dunia yang sangat hebat, diakui orang-orang, punya status sosial yang tinggi, apa? Sudah hilang dariku. Berarti tidak ada maknanya gitu loh. Ini penjelasan yang senada dengan fasaufa yad'u thubura. Endingnya apa? Setelah mereka menyesal, ya dimasukkan ke dalam neraka. Wayasla sa'iro, dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang disifati dengan sa'iro. Sa'iro itu apa? Ini nar, api neraka, sa'iro yang menyala-nyala, yang apinya nyala dan tidak pernah mati. Ya. Bahkan dulu pernah kita kupas orang-orang kafir, apalagi yang kafir secara i'tiqadi, yang mereka betul-betul tidak pernah ada keimanan sama sekali, tidak beriman ya. Itu selamanya khalidin ya fiha abada, dalam neraka itu selamanya. Maka mereka itu tidak hanya dipanggang di atas, tapi mereka itu menjadi bahan bakarnya neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Kalau jadi bahan bakar, berarti panasnya jauh lebih parah. Itulah yang nanti dijelaskan yang juga dijelaskan dalam surah An-Nisa itu. Kullama nawdijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Jadi kulitnya mengelupas habis karena ini jadi mawa. Mawa itu apa? Kalau kita ini bakar pakai arang. Arang itu kan bahan bakar. Jadi bukan hanya sate yang dipanggang di atas, tapi ini jadi bahan bakarnya. Kan jauh lebih panas. Jauh lebih panas. Karena Allah berfirman, mereka itulah manusia-manusia yang durhaka, yang betul-betul kufur secara i'tiqadi, musyrik, itu yang menjadi waquduha annas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan juga al-hijarah, kerikil-kerikil bebatuan itu. Oke, kita lanjutkan. Lanjutannya, innahu kana fi ahlihi masrura. Kalimat masrura di sini dengan di ayat yang wayang qalibu ila ahlihi masrura di ayat 9. Jadi ada dua masrura, ayat 9 dengan ayat yang ke-13. Itu secara lafadz maknanya boleh jadi sama, tapi kalau ada satu lafadz yang nakiroh dalam bentuk indefinitif terulang dua kali di tempat yang sama atau dalam konteks yang sama, maka itu menunjukkan makna yang berbeda pengertiannya. Nah, seperti doa kita itu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka hasanah dunia dengan hasanah di akhirat itu bentuknya berbeda. Inna ma'al usri yusra. Jadi mulai dari fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ada yusron dua kali. Makanya di situ disimpulkan setiap ada satu kesulitan, kalau dia serius mengharap kepada Allah, usahanya serius, maka akan diberi dua kemudahan. Nah itu kaidahnya tadi itu.
Kalau ada dua kata nakiroh yang terulang, maka makna yang pertama dan yang kedua itu berbeda. Oke, sekarang masruro di sini kita lihat. Masruro yang pertama, yang di ayat ke-9, itu adalah penduduk surga, ya, yang dulu ketika di dunia, dia ini sudah bersusah payah melakukan amal-amal soleh, mengajak keluarganya, maka nanti di surga, dia akan kembali berkumpul dengan keluarganya, dengan temannya, dengan koleganya, dengan sahabat-sahabatnya. Itu juga dalam kondisi masruro, berada di surga karena mendapatkan fasilitas surgawi. Itu makna masruro yang dalam ayat ke-9. Kalau masruro yang ini sebaliknya. Makanya ayatnya mengatakan innahu kana fi ahlihi masruro. Sungguh dia dahulu ketika hidup di dunia ini, itu di kalangan keluarganya, di kalangan sahabat-sahabatnya, mereka ini merasa bergembira. Masruro di sini ketika mereka hidup di dunia, mereka foya-foya, gembira, hingga melupakan amal, yang amal itu akan mengantarkan di akhirat nanti. Dia melupakan keimanan, padahal keimanan itu nanti yang menjadi pondasi untuk amal-amal yang dia lakukan, kebaikan itu. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Maka masruro di sini karena dulu di dunia sudah masruro, sampai melupakan tujuan akhir dari kehidupan yaitu akhirat, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan sebaliknya, gitu loh. Jadi ini, kenapa? Karena dia di dunia masruro, menuruti hawa nafsunya, orang yang suka, mohon maaf, dunia malam, lalu hiburan-hiburan yang jelas-jelas bertentangan dengan aturan agama. Wah, mereka itu semangat sekali dan mereka tidak ada rasa susah sedikit pun. Nah, karena mereka menikmati itu masruro di dunia, tapi nanti ingat endingnya nanti di akhirat. Kan begitu. Itu bedanya masruro di ayat ke-9 dengan masruro yang ada di ayat yang nomor 13. Okay? Jadi ayat ke-13. Jadi sama-sama masruro tapi beda makna. Sama contohnya gini. Di dalam Al-Qur'an itu ada merasa senang, merasa gembira yang berlebihan. Itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Yang tidak boleh itu kalau berbangga-bangga, senang, tapi tujuan berbangga-bangga keduniaan, itu tidak boleh. Contohnya seperti kisah Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma, dan seterusnya itu. Lalu kemudian kaumnya itu mengingatkan kepada Qarun, idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ya. Jadi kaumnya itu sudah mengingatkan Qarun, la tafrah, jangan engkau bersenang-senang. Senang dalam konteks ini senang yang membanggakan diri sampai lupa diri. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang membangga-banggakan dirinya sampai melupakan siapa pemberi nikmat itu, yaitu Allah. Sementara di dalam surah Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka kita diperintahkan itu, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Dengan anugerah Allah dan rahmat Allah, Allah turunkan Al-Qur'an kepada kita. Karena ayat ini dimulai dari ayat sebelumnya, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum, dan seterusnya itu. Sehingga di sini diperintahkan fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah dengan hal tersebut mereka ini punya rasa bahagia, senang. Contohnya kayak kita ini, kita bergabung di Bait Al-Qur'an, maka fabidzalika falyafrahu. Ini harus kita syukuri. Farah di sini bukan untuk membangga-banggakan diri sampai melupakan Tuhan, tapi justru kita bersyukur, kita senang karena dengan ini kita ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya. Jadi sama-sama falyafrahu, satunya diperbolehkan, yang satunya dilarang. Yang kalau dilarang itu kalau sampai lupa diri, bangga-bangga yang berlebihan, urusan duniawi. Itu bedanya. Karena Qarun itu dijelaskan di rangkaian ayat berikutnya itu fakharaja ala qaumihi fi zinati. Dia itu keluar dengan sok-sokan di hadapan kaumnya. Jadi dengan merasa mewah, merasa hebat, keluar dalam kemewahan. Yang itu membuat dia membanggakan dirinya sampai melupakan Tuhan, melupakan diri dan melupakan terhadap Allah. Siapa pemberi nikmat itu semua. Oke, kita lanjutkan.
Innahu kana fi ahlihi masrura. Lah orang itu kalau sudah saking senangnya menuruti hawa nafsu hidup di dunia ini, tadi itu masrura. Orang itu seringkali lupa. Innahu dhanna alla yahur. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan dikembalikan atau tidak akan kembali kepada Tuhan, tidak akan kembali kepada Allah. Pertama begini penafsirannya. Jadi para santri bait Al-Quran rahimakumullah, orang itu kalau sudah lupa diri, sudah kadung foya-foya, berbangga-bangga, pokoknya hidupnya hedonis, urusan duniawi, itu mereka itu mengejar terus dunia. Dia lupa kalau dia ini bakal mati akan kembali kepada Allah. Atau boleh jadi, kalaupun ada yang ingat kalau bahwa dia akan mati, tapi banyak yang kemudian tidak percaya adanya hari kebangkitan setelah kematian. Bahwa orang itu setelah mati akan dihidupkan, dimintai pertanggungjawaban. Ini banyak yang tidak percaya. Sehingga taunya, ya hidup di dunia itu untuk nyantai di dunia, waya mati ya sudah, selesai. Itu dugaan mereka. Padahal dugaan itu benar-benar keliru. Itulah ditegaskan oleh Allah dalam firman berikutnya, bala. Ndak. Yang mereka duga itu keliru, gak ngono gitu loh. Ndak gitu. Bahkan kalau orang itu sudah kadung lupa daratan ya, lupa pada Allah, itu bisa kemudian dia mengabaikan hak-hak orang lain. Itulah yang dulu pernah kita bahas ketika mengkaji tafsir surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yukadzibu biddin itu orang yang mendustakan agama. Atau maknanya bisa mendustakan hari akhir. Mendustakan agama itu berarti mendustakan hari akhir karena menganggap bahwa tidak ada pertanggungjawaban nanti. Ad-din itu kan terkait dengan hari pembalasan. Kalau orang percaya, maka dia akan melakukan amal di dunia ini, pasti akan berpikir 1000 kali. Wah, nanti jangan-jangan jadi dibalas nanti di akhirat. Karena dia tidak percaya, maka dia enjoy. Dia bisa menyakiti siapapun. Bisa dia berkehendak, terserah dia, karena dia merasa memiliki segala sesuatu yang telah dikumpulkan dari dunia ini. Harta punya, status sosial punya, semua bisa dia beli dengan hartanya. Nah ini kadang-kadang sering orang lupa. Itulah yang ditegaskan innahu dhanna alla yahur. Padahal itu semua nanti di hadapan Allah tidak ada gunanya. Bala, kan begitu. Bala. Nah lanjutannya, inna rabbahu kana bihi basira. Ya, tidak benar itu yang mereka yakini itu. Ya, tidak benar, tidak demikian kok. Bahkan sesungguhnya Tuhannya yaitu Allah itu selalu mengawasi dia, selalu mengamati. Nah kalau ini ditegaskan di sini inna rabbahu kana bihi basira, maka ini memberi gambaran bahwa tidak ada hal sekecil apapun yang bisa disembunyikan. Bukan hanya yang sudah dilakukan dalam tindakan nyata, yang masih terbersit dalam hati pun Allah sudah basira. Inna rabbahu kana bihi basira. Nah, ini kalimat ini atau ungkapan ini kalamullah ketika Allah menegaskan inna rabbahu kana bihi basira ini ada satu isyarat secara implisit itu tersirat ya. Ya. Bahwa ketika Allah sudah lakonono apa yang kamu lakukan, aku maha melihat. Wah, begitu Allah menyatakan. Jadi sesungguhnya Allah itu pasti maha melihat. Ini sebuah implisit diinformasikan, ada isyarat bahwa untuk apa diawasi? Untuk nanti memberi balasan secara adil. Kalau yang melakukan kebaikan sekecil apapun diberi balasan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah ini ada secara implisit dari kata-kata inna rabbahu kana bihi basira. Jadi pasti ada balasan ya. Ada alam kehidupan sebagai tempat balasan nanti segala amal yang sudah dilakukan oleh manusia ketika hidup di dunia ya. Nanti ada kehidupan lagi ketika manusia itu nanti sudah tidak lagi dibebankan perintah-perintah agama. Karena di akhirat sudah selesai, itu dibebankan kepada kita memiliki beban taklif sebagai orang mukallaf itu ketika berada di dunia. Nanti di akhirat sudah selesai, tinggal totalan gitu loh. Itu tersirat dari ungkapan inna rabbahu
kana bihi basira. Nah ini, jadi runtutan ayat mulai dari yang kemarin sudah kita bahas sampai ayat 9, lalu ayat 10 sampai ayat ke-15, ini menggambarkan kondisi orang-orang calon penduduk neraka, bagaimana ketika mereka menerima catatan amalnya, bahkan sampai diungkit kembali, diceritakan, ini karena mereka ketika di dunia itu ini loh, innahu kana fi ahlihi masrura, innahu dhanna alla yahur. Itu. Lalu kemudian setelah Allah menjelaskan dua jenis golongan ini, dua jenis kelompok ini, yaitu penduduk surga dan penduduk neraka, ashabul yamin, ashabus shimal, ya, yang wara'a dhahri tadi itu yang ashabus shimal ini. Maka di sini kemudian Allah bersumpah lagi. Allah bersumpah. Fala uqsimu bisyafaq. Allah bersumpah dengan makhluknya, tujuannya agar orang-orang yang belum beriman itu mau mengambil pelajaran secara zahir dari apa yang terhidang dalam ayat-ayat kauniyah. Ya, ayat kauniyah. Allah mengatakan, "Fala uqsimu bisyafaq." Asyafaq, fala uqsimu bisyafaq, ini maknanya adalah maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, yaitu mulai masuknya waktu maghrib setelah terbenamnya matahari. Itu ada mega merah. Nah, dulu pernah kita bahas, ini mungkin saya singgung lagi ketika kita dulu membahas surah Al-Balad. Ketika Allah berfirman menggunakan la, ada la sebelum uqsimu, maka ini mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, ada yang memahami la itu la zaidah. Aslinya adalah maka aku bersumpah. Yang kedua, ada yang memahami la itu memang tidak, sehingga maknanya aku tidak bersumpah. Tapi justru dengan mengatakan tidak bersumpah, itu sesungguhnya sumpah yang kategori lebih tinggi. Dulu pernah saya contohkan, ada orang tua yang ngasih tahu ke anaknya, tapi anaknya itu sudah tidak bisa dibilangi sama sekali. Akhirnya orang tuanya bilang, Wesley, mulai sekarang saya tidak akan ngasih tahu sampean lagi, sampean wis gede. Bukan berarti lalu anaknya merasa, saya sudah bebas. Ini berarti anak yang betul-betul parah. Itu maksudnya orang tuanya, wis kenemenen, sehingga tidak perlu lagi saya nuturi, gitu loh. Berarti sumpah yang lebih dahsyat ini. Atau yang ketiga, la itu menafikan yang sebelumnya. Bisa jadi begini maknanya, fala uqsimu, fala maka tidak. Dugaan mereka orang-orang kafir tadi itu semua tidak benar. Cobalah kalian merenung. Aku bersumpah, lah kan begitu, bisyafaq, demi atau dengan mega merah, asyafaq. Jadi warna merah yang terlihat di ufuk. Jadi ini aslinya itu campuran dari sisa-sisa cahaya matahari, cahaya siang, karena mataharinya kan berproses, ya, dengan kegelapan malam. Nah, itu masih terlihat mega merah sampai habisnya mega merah masuk waktu isya. Disitulah waktu isya itulah betul-betul malam sudah. Mulai malam itu ketika menutup. Itu yang kita mintakan perlindungan kepada Allah, wa min qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Malam apabila gelap gulita. Jadi kita memohon perlindungan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, nanti tingkatan malam itu bertahap sampai malamnya hitam pekat, lalu sampai kemudian mengarah kepada terbitnya fajar. Ya, terutama fajar yang disebut dengan fajar shadiq. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq. Wal laili wa ma wasaq maknanya adalah demi malam dan apa yang diselubunginya. Jadi malam itu menutup, malam itu menghimpun, menyelubungi. Wasaqa itu makna asalnya menghimpun. Ya. Kenapa? Karena malam itu ada para pakar bahasa itu yang menjelaskan begini. Karena malam hari itu bisa menghimpun. Contoh, orang yang seharian bekerja di luar, kalau malam dia pulang ke rumah karena sudah selesai bekerja, maka ketika malam itu dia berkumpul kembali bersama keluarganya, maka malam itu adalah wasaqo, menghimpun. Binatang juga begitu. Binatang, burung-burung terbang di udara, seret, induknya cari makan ke sana kemari. Contohnya seperti burung seriti atau walet ya. Itu pagi mereka keluar,
nyari ke daerah pinggir laut, nyari makanan-makanan, sumbernya rumput laut. Begitu pulang, anaknya yang masih ada di sarang itu diberi makan, sehingga kembali lagi ke rumah. Sehingga malam itu disebut wasako, kan begitu. Itu makna dari wasak. Wal qamari idza tasak. Demi bulan apabila dia purnama. Ittasako, ketika bulan itu purnama, sudah sempurna. Itu terjadi di pertengahan bulan Qamariyah. Di malam tanggal 15 itu bulan betul-betul bunderser, itu bulan purnama. Nah, latar kabunna tobakon antobak. Allah ingin memberi gambaran begini, dari sumpah yang 3 sumpah ini. Di ayat berikutnya, ayat 19, Allah menyatakan latar kabunna tobakon antobak. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupanmu. Nah, ini lagi-lagi ada tobakon antobakin. Tobak yang pertama dengan tobak yang kedua, sebagaimana penjelasan yang pertama tadi, itu menunjukkan fase yang berbeda. Karena itu ada 2 isim nakiroh yang terulang 2 kali dalam satu kesempatan. Latar kabunna, sungguh. Ini menggunakan lam yang bermakna sungguh. Sudah gitu diberi lagi namanya nun taukid untuk menunjukkan kesungguhan. Sungguh kalian akan benar-benar melalui tobakon antobakin. Satu fase dari fase ke fase berikutnya. Penafsirannya apa? Ini bisa luas. Pertama, ayat ini menunjukkan bahwa hidup itu adalah sebuah proses panjang. Yang proses ini pasti kita lalui. Ada yang menafsirkan mulai dari proses ketika kita lahir dari rahim ibu kita. Lalu lahir kemudian berkembang sebagai bayi yang belum bisa apa-apa. Terus belajar, mulai belajar merangkak, belajar jalan, sampai kemudian belajar keilmuan, sampai kita berdiri tegak, sampai nanti ada fase ketika kita ini tergilas oleh waktu karena usia. Mulai usia 70, 80, bahkan ada yang diuji oleh Allah dengan sakit sehingga masih muda tapi fisiknya sudah lemah. Nah itu, fase-fase itu akan dilewati oleh manusia. Maka kita harus bisa mengambil pelajaran. Coba lihat, ada fase. Contohnya tadi itu, ada mega merah. Itu dari fase siang, ada fase malam. Sebelum malam masih terlihat cahaya matahari sedikit, sisa-sisanya, yaitu dengan mega merah tadi itu. Mulai pekatnya malam. Malam masih ada lagi bulan. Kalau memang bulan itu tidak tertutup mendung. Kan begitu. Itu fase-fase begitu, gambarkan. Ada contoh yang lain yang menafsirkan begini. Latar kabunna tobakon antobak. Karena ini konteksnya adalah bicara mengenai orang kafir. Yang orang kafir itu semakin hari kekufurannya semakin meningkat, maka boleh jadi nanti ketika disiksa itu juga ada fase-fasenya. Bahkan kalau kita lihat di akhirat itu ini berlaku semuanya dulu ya. Semuanya berlaku. Itu ada fasenya. Pertama fase kematian. Setelah fase kematian orang akan melewati namanya alam barzakh. Ada fase siksa kubur di alam barzakh. Ada nikmat kubur. Kalau yang tidak disiksa di kubur ya berarti dapat nikmat fasilitas di kubur. Itu yang disebutkan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Itu orang-orang yang meninggal dalam kondisi di jalan Allah. Nah, setelah itu ada hari kebangkitan. Dibangkitkan, lalu dihisab amalnya sampai pada fase terakhir ketika seseorang ditentukan masuk di kategori mana, mau neraka atau di surga. Itu juga fase-fase yang dilewati. Atau orang-orang yang kufur itu ada fasenya. Contohnya hari ini fase dia siksa ini terus nemen tambah nemen. Nah, kalau orang yang mukmin yang fasik ya, yang melakukan kedurhakaan itu boleh jadi disiksa, tapi fasenya nanti setelah dia melakukan siksa-siksa itu, mengalami siksa itu, maka nanti ada saatnya dia dientas dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ada kalimat syahadat, ada kalimat tauhid di dalam dirinya. Maka pasti nanti masuk surga. Cuman karena kedurhakaannya dicuci dulu, dimasukkan ke dalam neraka. Lah itu fase-fase yang dilewati. Latar kabun natobakon antobak. Selanjutnya, fama lahum la yu'minun. Di ayat ke-20 Allah berfirman, maka mengapa mereka tidak mau beriman? Ya. Jadi Allah itu gini loh. Digambarkan ayat-ayat kauniyah. Dikirimkan materi terbaik yaitu Al-Qur'an kalamullah. Dikirimkan
Rasul terbaik, guru terbaik. Bukti-bukti sudah jelas. Mengapa kok mereka ini fama lahum la yu'minun, tetap tidak mau beriman? Mereka kok keras kepala, kenapa? Ini fase Makkiyah ini. Ini ayat-ayat dari surah Makkiyah. Yang Makkiyah itu kisarannya yang dibahas itu ketauhidan, keesaan Allah. Lalu diberi gambaran hari kiamat. Lalu diberi gambaran termasuk kisah-kisah umat terdahulu yang durhaka, disiksa seperti apa. Justru mereka malah menantang ini. Mana katanya Muhammad didatangkan siksa, kok sampai sekarang tidak ada, kita santai-santai aja. Ini dasar memang orang-orang keras kepala. Saya pernah baca satu buku yang luar biasa. Ada satu gambaran begini, para santri bait Al-Quran dan para asatid gitu. Peringatan itu memang jatuhnya, datangnya itu sebelum terjadi. Karena kalau sudah terjadi, tidak berguna lagi peringatan itu. Contoh, panjenengan naik mobil dengan kecepatan 100 lancar. Itu kadang-kadang sudah punya dugaan, nanti saya akan keluar di gerbang tol Waru karena saya akan ke Surabaya, Sidoarjo, itu pasti nanti lancar perjalanan. Paling 1 jam tidak sampai, karena dengan kecepatan 120. Padahal hati-hati, kalau melebihi kecepatan bisa terkena rekaman CCTV, nanti kena tilang. Nah, sekarang saya lanjutkan. Tiba-tiba ada informasi dari radio E100 umpama. Nanti di KM sekian itu sudah terjadi kecelakaan yang menyebabkan kemacetan sepanjang 1 kilometer. Sama tetap mengendara dengan kecepatan tinggi. Dengan mengatakan begini, mana kecelakaan? Saya tidak lihat, gak percaya, aku tidak durung delok kecelakaan itu. Sama teruskan sampai jebret, betul-betul kelihatan macet. Apa yang terjadi? Tidak bisa putar balik. Di saat itu peringatan sudah tidak ada gunanya. Maka kalau kita pingin, kita harus percaya kalau peringatan itu kita berharap ada manfaatnya. Maka kita keluar gerbang tol sebelum sampai di KM itu. Disitulah peringatan itu, gitu loh. Nah, orang-orang musyrikin Mekah itu enggak, maunya diperingatkan. Mana azab yang katanya dijanjikan, yang katanya kalau kami enggak mau beriman nanti ada dapat azab. Buktinya kami santai-santai saja. Ya mesti ayo podo ambek iku mang ceritane. Kan begitu. Padahal kalau mereka sudah mati, azab sudah di depan mata, tidak bisa putar balik. Ya Allah, kalau putar balik, hidup lagi aja, tidak bisa. Itulah yang mereka selalu memimpikan untuk hidup lagi. Lalu mereka mengatakan, fa'as-sodaqo wa akum minas solihin. Kalau tahu begini, saya tak banyak sodaqo. Saya tak jadi orang soleh, kan begitu. Tapi sudah terlambat. Maka kita kajian begini nih, saya mengingatkan diri saya, dan juga kita share, kita ini bareng-bareng untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Sehingga kita ini selalu menambah amal-amal ibadah kita, kan gitu. Fama lahum la yu'minun. Jadi mereka nemen nih mesti ilingno kok la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Jadi di ayat 21, apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak mau sujud, justru malah bangkang. Mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau tunduk, justru malah membangkang. Lalu di ayat berikutnya, balil ladzina kafaru yukadzibun, ya. Bahkan orang-orang kafir itu malah mendustakannya. Yaitu tadi, wis gak mau beriman, justru malah mendustakan. Gak percaya saya, malah menuduh Nabi Muhammad itu tukang sihir, menuduh Muhammad itu penyair. Padahal sebenarnya mereka ketika menuduh itu secara tersirat dalam hati mereka itu mengakui keindahan gaya bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengandung fasohah dan balaghah. Orang-orang Arab fasohah balaghahnya banyak yang memiliki tingkat tinggi. Karena mereka banyak yang ahli sastra, ahli syair. Tapi ketika mereka mengatakan, Muhammad tukang sihir, berarti kan mereka mengakui bahwa ada satu yang menarik yang sehingga membuat orang lain itu bisa tersihir dengan mendengarkan Al-Quran. Ketika mereka mengatakan Muhammad itu penyair, maka Muhammad dituduh sebagai penyair yang mampu menggubah syair yang itu mencakup dan memuat keindahan yang luar biasa dari sisi fasohah dan balaghahnya. Loh kan begitu. Itu sebenarnya ada secara tersirat. Tapi mereka kenapa tidak mau mengetahui? Itulah yang kemudian dalam ayat berikutnya, wallahu a'lamu bima yu'un. Itu loh. Apa itu maksudnya? Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Itu maksudnya begini, boleh jadi ada yang mereka memang mulutnya memusuhi Nabi Muhammad, memusuhi ajaran Islam.
itu justru dalam hati mereka itu permusuhannya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Jadi yang di luar di mulut itu hanya sebagian saja, tapi di dalamnya itu lebih parah permusuhannya. Allah tahu itu. Atau bisa jadi begini. Ketika ada orang yang tidak mau beriman di kalangan musyrikin ketika itu, padahal sesungguhnya mereka itu sudah merasakan indahnya Al-Quran, tapi mereka kenapa kok tidak mau? Karena mereka gengsi. Allah tahu. Karena mereka ini takut kehilangan jabatan, takut kehilangan harta benda. Karena kalau mereka masuk Islam di suku Quraisy itu, mengikuti ajaran Muhammad Rasulullah, maka mereka diboikot, tidak mendapatkan fasilitas. Kalau yang pimpinan-pimpinan, tokoh-tokohnya, ya mereka tidak lagi jadi tokoh di Quraisy. Karena sudah mengikuti agama yang dibawa Muhammad. Karena sudah menyalahi, menurut mereka, itu agama nenek moyang mereka. Allah tahu apa yang mereka sembunyikan. Kalau itu yang terjadi, ya terserah mereka. Tinggal kemudian Allah mengatakan, fabashirhum bi'adzabin alim. Wahai Muhammad, ya sudah, beri kabar gembira bagi mereka dengan azab yang pedih. Ini yang menarik di ayat ini. Fabashirhum itu makna asalnya itu untuk memberi kabar gembira. Tapi ini untuk merendahkan mereka tujuannya. Sama kayak begini. Penghargaan bagi siswa yang ada siswa teladan itu memang penghargaan. Penghargaan bagi siswa yang paling banyak absennya. Nah, ini berarti kan maksudnya merendahkan. Justru untuk mengingatkan dengan sekeras-kerasnya. Masa orang sering tidak hadir kok kemudian diberi penghargaan. Tapi kalau dibunyikan sebagai penghargaan, maka ini sesungguhnya merendahkan. Penghargaan bagi santri yang paling kotor, tidak bisa bersih. Karesian, paling jorok, paling kopros, kemproh, begitu, umpama begitu. Nah ini Allah menyatakan fabashirhum bi'adzabin alim. Dan terakhir endingnya illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kalau illa itu dimaknai kecuali, berarti ini istithnanya, pengecualiannya masih sambung, muttasil. Itu berarti maksudnya kecuali orang-orang yang beriman. Artinya apa? Yang beriman itu yang asalnya kufur, lalu kemudian dia bertaubat, lalu beriman dengan baik dan melakukan amal solih. Kalau ini istithnanya munqati, terputus, maka maksudnya illa itu adalah tetapi. Jadi tetapi orang-orang yang beriman dan amal soleh itu tidak mendapatkan seperti orang kafir dapatkan, tapi mereka akan mendapatkan lahum ajrun ghairu mamnun, yaitu mendapatkan pahala yang ghairu mamnun. Ya, mamnun itu maknanya bisa kita lihat, mamnun itu maknanya bisa sesuatu yang putus, yang terputus. Tapi kalau disebut ghairu mamnun berarti tidak terputus. Jadi pahala itu tidak pernah terputus. Atau bisa jadi akar kata yang dari man yang memiliki makna ngundat-ngundat atau menyebut-nyebut. Sehingga kalau disebutkan mendapatkan nikmat yang ajrun ghairu mamnun, yaitu mendapatkan pahala yang tidak pernah diundat-undat. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jadi tidak pernah disebut-sebut. Jadi langsung los, diberi total sudah. Tidak pernah diundat-undat lagi. Itulah yang disebut dengan ghairu mamnun. Ya, itulah yang akan diperoleh oleh orang-orang amanu wa amilus solihat, yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang amanu wa amilus solihat yang dijanjikan oleh Allah lahum ajrun ghairu mamnun. Saya kira itu kajian kita pada sore hari ini. Matur nuwun semua atas yang rawuh, atas kerawuhannya di majelis ini, di Google Meet ini. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan ini, yaitu dalam majelis ilmu ini, menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita, keluarga kita, sehingga keluarga kita senantiasa dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita menjadi putra-putri yang salih-salihah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ya Allah, inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, matur nuwun semuanya. Saya pamit undur diri. Nggih.